Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu ya. Bulan April itu masa transisi ya teman-teman ya, dari musim penghujan menuju musim panas ya. Sama halnya dengan saya kemarin itu ya, dari mudik ke Malang ya, sekarang sudah balik di Pasuruan. Ya, 2 hari ini adaptasi ya, dari kedinginan ya menuju kepanasan. Sama saja ya, itu yang saya rasakan ya, tetap tidak enak ya, awal itu tidak enak gitu ya. Butuh adaptasi, butuh penyesuaian diri ya. Begitu pula ketika saya ini kemarin ya, dari Pasuruan ya, yang panas menuju Malang yang dingin gitu ya. Biasanya ya, di Malang itu tidur ya pakai selimut ya. Di Pasuruan tidur pakai kipas. Itulah adaptasi itu seperti itu. Ini sama saja dengan kondisi di bulan April ini ya. Coba Anda merasakan ya. Anda diem ya, hening ya, sebentar Anda rasakan. Akan terjadi perubahan suhu yang panas sekali di bulan April ini, dan ini akan berpengaruh terhadap emosi kita ya. Kudu emosi ya, gitu ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan ya, ketika kita dalam kondisi seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, yaitu menyesuaikan diri ya. Bagaimanapun juga harus kita hadapi gitu. Itulah yang namanya kehidupan, itu seperti itu. Jadi bulan April itu saya ibaratkan itu proses adaptasi dari yang dingin menuju panas. Tentunya akan membangkitkan ya, sisi emosional Anda. Dan kalau Anda tidak bisa mengendalikan, konsekuensinya adalah kegagalan. Konsekuensinya adanya masalah yang sulit untuk Anda selesaikan. Jadi itu adalah konsekuensi ya, di bulan April ini. Maka dari itu ya, teman-teman tahun Sabtu perlu kita mengendalikan diri gitu ya. Perlu ya tirakat mana lah gitu loh ya. Latihan tirakat mana ya, poso Senin Kemis ya, poso Nabi Daud ya. Atau kurangi makan lah, kalau Anda tidak kuat puasa ini, kurangi makan yang mengandung nyawa, enak-enakan itu dikurangi. Makan yang sederhana supaya emosional kita itu mudah untuk dikendalikan. Kawin ibadah, kawin tirakat. Ya, hidup itu kita ini hanya untuk ibadah loh teman-teman. Kita hidup hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Nah, tujuan kehidupan itu cuma itu gitu ya. Anda punya anak ya, Anda punya rumah, Anda punya mobil ya. Mau dari mobil-mobilan sampai Anda punya Alphard, ya itu tujuannya untuk ibadah. Dan semua yang kita miliki juga akan dipertanggungjawabkan. Makanya butuh kesadaran diri gitu. Kita butuh kesadaran diri, bagaimana mengusahakan, memaksimalkan ya, semua potensi yang kita miliki gitu. Kita upayakan, kita usahakan untuk bagaimana supaya kita bisa sukses jaya di dalam beradaptasi. Kalau Anda bisa beradaptasi, maka masalah ini kita bisa lewati gitu. Sama ya, saat ini saya masih adaptasi teman-teman. Saya 10 hari di Malang gitu loh ya. Sekarang baru berapa hari, 3 hari di sini gitu. Nah, ini keringet ya, saya jagung-jagung ya. Apalagi tak tambah lampu ya, saya beli lampu tadi ya. Kemarin juga beli lampu baru datang ini dari Surabaya. Lampu ini gede, mau panas, tapi ya rotok jelas ini. Ya, sampai kukulnya ketok ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi adaptasi sama dengan panas ini, adaptasi. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan adaptasi itu kuncinya apa? Adaptasi itu kan ngempet ya. Bahasa ini kan bahasa keren ya, adaptasi. Oh, apa sih adaptasi? Adaptasi itu ngempet. Ya. Bagaimana Anda itu mampu ngempet sampai Anda itu terbiasa gitu ya. Jadi teman-teman tahun Sabtu, kalau Anda ingin sukses ya,
sukma Anda ingin kuat, ya, ono masalah model ya apa ae menter, Anda bisa pakai strategi ngempet. Ya, strategi ngempet ya itu tadi. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Ya. Banyak ini bisa Anda aplikasikan dalam berbagai hal. Dalam berbagai fashion misalkan. Pingin tuku klambi sing rego 100.000 misalkan. Rego 20.000 ono kok lah apa tuku 100.000. Itu juga ngempet. Itu akan terbentuk pengendalian diri Anda. Jadi pengendalian diri itu tidak hanya di batin saja ya, di pikiran ya, di tindakan pun juga harus kita lakukan. Lu ya, contoh ini baju ini teman-teman, kaos ini ya. Saya beli harga 20 ribuan, kalau tidak salah ya 20 ribu, tidak ada. Dapat 5, saya beli di Jogja atau Sukoharjo. Oh yang satu Jogja, yang satu Sukoharjo. Online ya, di Shopee. Ya, saya beli ya. Saya sudah anggarkan 1 juta untuk beli kaos, paling dapat 2, 3 atau 4 ya. Saya mikir lagi. Ya. Kalau saya turuti, ya, nafsu ini akan berontak, akan terus ya. Mungkin saya anggarkan 1 juta, bisa lebih sampai 2 juta. Tapi ketika ini saya dapat 5 ya, dengan harga 100 tadi, nafsu itu sudah mikir-mikir gitu. Nafsu itu tidak mikir-mikir mana mas. Ibaratnya nafsu itu tidak bisa bergejolak lagi ya. Karena apa? Kita yang mengendalikan, bukan nafsu yang kita kendalikan. Nah itulah adaptasi itu seperti itu ya. Samanya dengan makanan ya, misalkan Anda ini terpaksa ya makan di nasi padang ya. Lauknya itu kan ada tuh, laku harga 30.000 sampai dengan 5.000, 10.000 lah ya. Kalau Anda sudah masuk ke sana ya, itu kan berarti Anda ini tidak bisa mengendalikan nafsu tuh ya. Padahal ya biasanya Anda ini makan sego pecel ya, saking nafsunya bergejolak ya, Anda itu ingin beli nasi padang. Nah itu pun juga tetap harus Anda kendalikan, jangan di-loss. Cari lauk yang paling murah ya. Sego padang ini wis tak turuti ya. Nasi padang sudah tak turuti ya. Jangan minta yang macam-macam lagi gitu loh ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau Anda bisa melakukan ini ya, adaptasi itu biasa saja ya. Kita akan biasa ketika kita terbiasa ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.